Pernahkah anda bertanya-tanya mengapa anda merasa tergerak oleh mata seseorang? Atau mengapa sentuhan sekecil apapun membuat jantung anda berdebar kencang? Menurutku, dalam diri kita masing-masing selalu ada pertanyaan-pertanyaan diam tentang cinta, tentang emosi, tentang kenapa kita dekat atau jauh dengan seseorang yang terkadang kita sendiri tidak bisa menjelaskannya. Dan itulah mengapa saya ingin mengajak anda dalam sebuah perjalanan kecil di mana kita akan menjelajahi sudut-sudut tersembunyi dari emosi, keintiman, dan jati diri kita yang sebenarnya. Kita hidup di era di mana segala sesuatu terjadi dengan sangat cepat. Cinta itu cepat, emosi cepat berlalu, dan hubungan sejati menjadi semakin langka. Tapi itulah sebabnya saya percaya lebih dari sebelumnya bahawa memahami diri sendiri dengan jelas dan memahami mengapa anda tergerak, mengapa anda terluka, dan mengapa anda membutuhkan pelukan setelah berhubungan intim menjadi sangat penting. Saya di sini bukan untuk menjelaskan atau memberikan rumusan cinta yang ideal. Saya hanya ingin berbagi dengan anda kebenaran psikologis yang telah ditemukan melalui banyak penelitian. Namun saya akan menceritakannya dengan cara yang sangat manusiawi, sangat nyata. Kebenaran ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kami. Tentang apa yang membuat kita merasa dicintai, terhubung, mampu menjadi diri sendiri, dan yang paling menarik adalah ketika anda memahami hal-hal tersebut, anda tidak hanya akan meningkatkan hubungan anda akan mulai mengubah cara anda memandang diri sendiri, cara anda berkomunikasi dengan orang lain, dan cara anda mencintai. Dari situ anda akan melihat bahwa ketertarikan bukan datang dari penampilan atau keahlian tertentu, melainkan dari pengertian, ketulusan, dan cara anda menciptakan rasa aman pada orang yang anda cintai. Jadi jika anda pernah merasa bingung dengan perasaan anda, pernah bertanya-tanya mengapa anda merasa kesepian bahkan saat sedang bersama seseorang, atau sekadar ingin lebih memahami diri sendiri dan orang yang anda cintai, perjalanan ini cocok untuk anda. Biarkan diri anda sedikit melambat dan bergabunglah dengan saya dalam dunia hubungan nyata di mana segala sesuatu yang kita rasakan memiliki alasan yang sangat mendalam di baliknya. Saya ingin berbagi dengan anda sesuatu yang sangat nyata, yang saya yakin telah dirasakan banyak orang tetapi belum dapat disebutkan namanya. Perasaan setelah keintiman. Momen setelah dua orang mencapai keintiman terdalam yang tampaknya hanya akhir dari tindakan fisik, sebenarnya adalah awal dari rangkaian emosi yang sangat kompleks, terutama bagi wanita. Pernahkah anda memperhatikan bahawa setelah berhubungan seks, pria membalikkan badan dan tertidur, sedangkan wanita berbaring dengan pandangan jauh, seolah menunggu sesuatu? Ia tak mengatakannya, namun tubuh dan hatinya menginginkan sesuatu yang sangat sederhana. Dipeluk, diajak bicara, merasakan keintiman yang baru saja terjadi. Bukan hanya fisik. Baginya, itu adalah sebuah emosi, sebuah koneksi, sebuah bisikan diam. Kami benar-benar dekat. Tidak ada yang lemah atau rumit dalam hal ini. Faktanya, begitulah reaksi otak dan hati wanita. Saat dia merasa terhubung, dicintai, dan puas, tubuhnya melepaskan hormon yang membuatnya rindu untuk dipeluk, untuk bertahan dalam ikatan itu lebih lama. Ini adalah lingkaran positif antara fisik dan emosional. Semakin terhubung dia, semakin dia terbuka, dan semakin anda membuka hati, semakin dalam keintiman di antara anda berdua. Tapi ini juga saat di mana kesalahpahaman paling mungkin terjadi. Jika seorang pria hanya diam, berpaling, atau tampak acuh tak acuh, dia mungkin merasa ditinggalkan. Itu bukan karena dia membutuhkan anda untuk melakukan sesuatu yang besar, namun hanya karena dia perlu mengetahui hal itu.
Bagi anda, momen itu juga berarti. Saya pernah mendengar seorang wanita mengatakan ini. Saya tidak perlu dia mengatakan dia mencintai saya setelah berhubungan intim. Tapi jika dia meraih tangan saya, menarik saya mendekat dan hanya ada di sini, saya akan percaya bahawa saya benar-benar dicintai. Dan saya pikir itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan, bukan? Tentu saja tidak semua wanita sama. Ada orang yang kuat, ada yang mandiri, ada pula yang kurang ekspresif. Namun di lubuk hati setiap orang, masih ada kebutuhan dasar untuk merasa aman, untuk terus terhubung bahkan setelah cinta berakhir. Dan di sinilah komunikasi menjadi penting. Jika anda seorang wanita yang mendengarkan ini, jangan takut untuk memberitahu pria anda apa yang anda butuhkan. Jika anda seorang pria, mulailah memberi perhatian lebih. Pelukan kecupan ringan di kening. Bisikan, aku di sini memiliki kekuatan lebih dari yang anda kira. Ini bukan sekadar pembicaraan seks. Ini adalah kisah tentang persahabatan, pengertian dan cinta sejati. Ketika dua orang belajar menjaga satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional, setelah momen intim, itu bukan lagi sekadar kesenangan sementara. Itulah landasan hubungan yang langgeng dan penuh cinta. Dan saya percaya, jika anda memahami hal ini dan menerapkannya, anda tidak hanya akan membuat pasangan anda lebih bahagia, namun anda juga akan mengalami suatu bentuk hubungan yang lebih dalam daripada apapun yang dapat dihasilkan oleh seks saja. Karena pada akhirnya, yang paling kita dambakan setelah setiap keintiman bukanlah kepuasan, melainkan perasaan berpelukan dalam waktu yang lama. Saya ingin berbicara dengan anda tentang topik yang seringkali membuat banyak orang malu, bahkan menghindarinya. Namun nyatanya, jika dilihat dengan baik, itu adalah bagian yang sangat indah dan penting dalam perjalanan mencintai diri sendiri, yaitu menjadi seorang wanita. Sentuh dirimu sendiri ke dalam tubuhmu, bukan karena keinginan sederhananya, tapi karena koneksi, penemuan dan rasa hormat terhadap perasaan yang menjadi milik kita. Tahukah anda ada penelitian yang menunjukkan bahawa wanita yang rutin mengeksplorasi tubuhnya, artinya berani menyentuh kulit dan mendengarkan emosinya sendiri, seringkali memiliki kadar hormon seks yang lebih tinggi. Hormon seperti estrogen atau progesteron tidak hanya mengatur kesehatan reproduksi, tetapi juga sangat mempengaruhi hasrat, emosi, dan cara seorang wanita berhubungan dengan pasangannya. Saya tidak mengatakan semua orang harus melakukan ini, tapi saya yakin setiap wanita berhak mendapatkannya. Pahami tubuhmu dengan baik. Karena ketika anda memahami apa yang anda suka dan apa yang tidak anda suka, anda akan tahu bagaimana mengatakannya dan bagaimana membagikannya. Anda tidak lagi merasa malu, tidak lagi takut disalahpahami atau dihakimi. Anda akan menjadi lebih percaya diri bukan karena anda pandai, tapi karena anda memahami diri sendiri dari dalam. Sentuhan diri juga merupakan salah satu bentuk penyembuhan. Di dunia yang selalu menuntut wanita untuk cantik sesuai standar, kurus, mulus, sempurna, menyentuh tubuh dengan cinta akan menjadi tindakan melawan tekanan tersebut. Ketika anda membelai kulit anda dengan lembut dan tidak menghakimi, ketika anda melihat tubuh anda bukan dengan cermat tetapi dengan rasa syukur, dopamin di otak anda dilepaskan. Anda akan merasa lebih nyaman, lebih dekat dengan diri sendiri. Dan perasaan ini akan membuat anda bersinar dengan sangat nyata. Saya pernah mendengar seorang wanita berkisah, hanya ketika saya mulai menyentuh tubuh saya seperti sedang mengurus sesuatu yang sakral, barulah saya berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan menurut saya, itulah salah satu perjalanan paling membebaskan yang dapat anda lakukan. Perjalanan kembali ke diri anda sendiri. Ada hal lain yang sangat menarik.
Wanita yang memahami tubuhnya seringkali akan memiliki kehidupan seks yang lebih memuaskan. Mereka tidak lagi takut untuk mengatakan, saya suka yang seperti ini, saya tidak suka yang itu. Atau, tolong pelan-pelan sedikit. Mereka tidak mau berusaha menyenangkan orang lain. Mereka mencari kebenaran berdasarkan pengalaman yin. Dan itulah yang membuat kedekatan menjadi bermakna. Bukan lagi sebuah tindakan untuk menyenangkan siapapun, namun sebuah ingin berbagi yang sejati. Jadi jika anda seorang wanita dan pernah merasa minder dengan diri sendiri, saya ingin anda tahu tubuh anda tidak perlu dihakimi, namun perlu didengarkan. Sentuh kulit anda seolah-olah itu adalah sesuatu yang indah. Tidak ada tujuan. Tidak ada alasan. Sekadar mengingatkan diri sendiri. Anda hidup, merasakan, terhubung. Dan jika anda seorang pria yang menonton ini, ingatlah. Semakin seorang wanita memahami tubuhnya, semakin dia terhubung dengan dirinya sendiri. Semakin dalam dia bisa terhubung dengan anda. Bukan karena dia teknis, tetapi karena dia hadir secara fisik. Dan kehadiran nyata dalam sebuah hubungan cinta itulah yang membuatnya berkesan. Bukan tubuhnya, bukan keahliannya, tapi perasaannya. Kami di sini nyata satu sama lain. Saya tidak tahu tentang anda, tetapi saya pernah mengalami perasaan ini ketika saya memasuki pertemuan intim dengan banyak harapan dalam pikiran. Saya harap ini akan menjadi luar biasa berkesan dan benar-benar standar seperti yang sering digambarkan dalam filem. Dan kemudian semuanya tidak seperti yang saya kira. Lumayan, tapi tidak wow seperti yang saya harapkan. Perasaan tidak mampu mulai merasuk dan saya bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Apakah saya tidak cukup baik? Sebenarnya ini bukan berarti anda tidak cukup baik. Hanya saja kamu membawa terlalu banyak ekspektasi pada momen yang seharusnya dijalani sendiri paling alami. Dalam seks, ekspektasi adalah pedang bermata dua. Itu bisa membuat kita bersemangat, imajinatif, dan melamun. Namun hal ini juga bisa menyebabkan kita memberi tekanan pada diri kita sendiri. Ketika anda memasuki cinta dengan pola pikir, saya harus membuat orang itu pingsan. Saya harus melakukannya dengan benar. Anda secara tidak sengaja mengubah perjalanan koneksi menjadi pertunjukan. Dan ketika salah satu dari keduanya bertindak, pihak lain juga akan merasa kehilangan keasliannya. Sayangnya, harapan tersebut tidak muncul secara alami. Kita tumbuh di dunia yang penuh dengan gambaran sempurna. Film, iklan, jejaring sosial, kisah seks ajaib yang diceritakan seperti film aksi. Dan kemudian kita percaya bahwa jika kita tidak bisa melakukan itu berarti kita tidak cukup baik. Tapi tahukah anda, pengalaman paling mendalam yang pernah saya saksikan atau alami datang dari momen yang tidak sempurna. Suatu ketika mereka berdua tertawa terbahak-bahak karena tak sengaja kepala mereka terbentur. Suatu kali berhenti di tengah jalan hanya untuk saling memandang dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Suatu saat, tidak ada yang intens, tapi sangat lembut, sangat nyata, sangat dekat. Hal-hal itulah yang membuat kita ingat, membuat kita ingin kembali lagi. Karena seks, jika glamornya dihilangkan, pada akhirnya tetap sama bagaimana dua orang memilih untuk menyentuh dunia batin masing-masing. Dan dopamin yang membawa kebahagiaan ke otak tidak hanya dihasilkan oleh sensasi fisik. Hal ini dipicu oleh perasaan dikenali, kejutan-kejutan lucu, dan jujur pada diri sendiri pada saat itu. Jadi, daripada menjalin cinta dengan sederet ekspektasi, cobalah masuk dengan pola pikir. Entah apa yang akan terjadi, tapi aku siap hadir, siap mendengarkan, dan siap bersungguh-sungguh dengan perasaan kita berdua. Jika anda termasuk orang yang sering memberikan tekanan pada diri sendiri, ingatlah, anda tidak harus menjadi kekasih ideal. Anda hanya perlu menjadi orang yang nyata tahu bagaimana merasakan
Tahu bagaimana peduli dan tahu bagaimana tersenyum ketika segala sesuatunya tidak sempurna. Karena keintiman bukanlah tentang keterampilan yang anda pelajari di suatu tempat, melainkan tentang apakah anda berani meletakkan harapan dan memasuki cinta itu seperti perjalanan penemuan yang tidak terduga dan tidak terencana. Hanya anda dan orang itu, diri anda sendiri yang sebenarnya. Dan ketika anda melakukannya, anda akan menyadari keintiman sejati tidak memerlukan naskah. Hanya butuh dua hati yang rela bertemu satu sama lain secara tidak sempurna, namun ikhlas. Dan itulah yang membuat cinta lebih berkesan dari semua rumor yang beredar. Saya ingin berbagi dengan anda sesuatu yang menarik tetapi juga sangat penting dalam berhubungan dengan wanita, membaca isyaratnya. Jangan katakan itu. Mungkin anda pernah berada dalam situasi ini. Anda sedang ngobrol, merasa semuanya baik-baik saja, tapi kemudian dia mulai memalingkan muka atau menyilangkan tangan atau sangat pendiam. Apakah anda bingung? Apakah anda melakukan kesalahan? Atau dia hanya lelah? Faktanya, banyak emosi yang tidak terletak pada kata-kata tetapi pada mata, postur tubuh, jarak ketika berdiri dekat, dan bahkan gerak tubuh yang sangat kecil. Pada wanita, hal ini bahkan lebih jelas terlihat, bukan karena mereka misterius atau samar, tetapi karena mereka sering berkomunikasi intuisi dan emosi melebihi akal. Dan jika anda jeli, anda bisa melihat banyak hal dari cara dia tampil kepada anda. Misalnya, jika seorang wanita menghindari pandangan anda atau melihat ke bawah saat anda berbicara, kemungkinan besar dia merasa tidak nyaman. Hal ini tidak selalu merupakan penolakan, tetapi seringkali merupakan tanda bahwa dia belum siap atau sedang menjaga jarak. Jika dia menatap lurus ke arah anda, memiliki mata yang cerah, sedikit memiringkan kepala, atau sedikit tersenyum, ini seringkali merupakan tanda keterbukaan yang menunjukkan bahwa dia ingin terus menjalin hubungan. Saya pernah menyaksikan momen yang sangat kecil namun bermakna. Seorang teman saya sedang berbicara dengan seorang gadis yang disukainya. Dia tidak banyak bicara, tapi aku memperhatikan setiap kali dia mencondongkan tubuh ke arahnya, dia pun bersandar ke belakang. Saat dia bercerita pendek, dia tertawa. Tanpa sadar, tangannya menyelipkan rambut ke telinganya. Dia tidak menyadarinya, tapi saya melihat dengan jelas bahwa itu adalah bahasa non-verbal yang menunjukkan perhatian, ketertarikan. Dopamin, penyampai emosi positif, tidak hanya dilepaskan saat kita mendengar sesuatu yang menyenangkan. Itu juga diaktifkan ketika kita merasa diperhatikan oleh orang lain, dipahami tanpa harus banyak bicara. Pandangan yang tepat waktu, anggukan kecil, gerakan reflektif yang halus, semuanya dapat membuat wanita merasa, ya, orang yang ini benar-benar ada di sini bersamaku. Namun penting juga untuk diperhatikan. Tidak semua sinyal harus diinterpretasikan dengan satu cara. Ada kalanya wanita menghindari kontak mata bukan karena merasa jijik, melainkan karena malu atau sedang dalam kondisi emosi yang sulit untuk dibagikan. Jadi yang penting bukanlah anda membacanya 100% dengan benar, melainkan apakah anda mengamati dengan minat yang tulus. Jika anda merasa dia menarik diri, mundurlah sedikit. Jika dia mencondongkan tubuh ke arah anda, sapa dia dengan senyuman hangat. Jika anda melihatnya diam tapi tidak pergi, mungkin yang dia butuhkan bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran yang lembut. Saya percaya ketika seorang wanita merasa bahwa dia tidak perlu mengatakan segalanya untuk tetap dipahami, dia akan terbuka. Dan anda tidak perlu bertanya, apa yang anda pikirkan? Karena kamu akan merasakannya melalui cara dia memandangmu, berdiri di sampingmu, dan tetap bersamamu. Cinta tidak harus berisik. Terkadang melihat dan sedikit mendengarkan saja sudah cukup untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam daripada kata-kata apapun.
Dan jika anda belajar melihat dengan hati, anda akan melihat bahawa wanita di sebelah anda banyak bicara, bahkan ketika dia tidak mengatakan apapun. Saya tahu bahawa dalam hal kenikmatan seksual, kebanyakan orang sering menganggap area pribadi seolah-olah itulah satu-satunya tempat di mana perempuan dapat merasakan sublimasi. Namun itu hanyalah sebahagian kecil dari luasnya dunia emosi dan perasaan yang dimiliki tubuh wanita. Dan hari ini saya ingin anda menemukan sesuatu yang mungkin mengejutkan anda. Beberapa wanita dapat mencapai orgasm sepenuhnya hanya dengan melakukannya rangsangan dada tanpa dampak apapun pada wilayah yang biasanya dianggap sebagai wilayah pusat. Kedengarannya sulit dipercaya? Sebenarnya sangat mudah untuk memahaminya. Jika anda mengetahui bahawa area dada wanita mengandung banyak sekali ujung saraf, terutama area areola dan puting susu, bila disentuh dengan benar, lembut namun terhubung, seluruh area ini dapat mengirimkan sinyal rangsangan ke seluruh tubuh. Dan bagi wanita yang sensitif dan terbuka secara emosional, perasaan itu bisa begitu kuat hingga membawa mereka pada orgasm. Namun hal terbaik di sini bukan hanya tentang reaksi fisik, yang hubungan emosional yang mendalam di balik setiap sentuhan. Ketika seorang wanita merasa aman, dicintai dan benar-benar mempercayai orang yang bersamanya, tubuhnya akan membiarkan emosi-emosi luhur muncul. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi pertahanan. Dan pada saat itulah, area dada yang seolah hanya menjadi tempat belayan lembut pun bisa menjadi pintu menuju puncak kenikmatan. Saya ingat seorang wanita pernah mengatakan kepada saya bahawa pasangannya tidak mengetahui teknik khusus apapun. Namun setiap kali dia membungkuk untuk mencium payudaranya dengan kelembutan dan perhatian, seluruh tubuhnya terasa seperti menyala. Bukan karena dia baik, katanya, tetapi karena dia hadir. Dia tidak melakukannya begitu saja. Dia tulus. Itulah perbedaannya. Ketika anda menyentuh tanpa tergesa-gesa, tanpa berusaha membuatnya berhasil, tetapi hanya untuk merasakan, untuk terhubung, tubuh wanita akan tahu bagaimana meresponsnya. Dan dopamin, bahan kimia yang membuat kita merasa dicintai dan hidup, akan membanjiri otaknya bukan hanya karena kesenangan, tapi karena arti di balik kedekatan itu. Saya juga ingin menambahkan ini kepada anda. Setiap wanita adalah dunia yang berbeda. Beberapa orang akan merasakannya dengan mudah, yang lain membutuhkan waktu. Namun apakah anda orgasme atau tidak, meluangkan waktu untuk mengeksplorasi dan mencintai tubuhnya dengan rasa hormat dan kelembutan selalu sangat berharga. Ingin memberitahunya, anda pantas untuk waktu dirasakan, dieksplorasi, untuk disayangi. Jadi jika anda seorang pria yang ingin lebih memahami wanita anda, jangan abaikan area dada. Jangan melihatnya hanya sebagai pembukaan hubungan cinta. Anggaplah ini sebagai tempat di mana anda dapat terhubung dengan mata anda, dengan tangan anda, dengan napas anda, dan dengan kehadiran hati anda yang sebenarnya. Ketika anda melakukan itu, anda tidak hanya memberikan kesenangan, anda menciptakan keamanan, mempercayai getaran. Dan mungkin dari hal-hal itu akan terjadi semacam orgasme yang lebih hebat dari sekedar fisik. Itulah momen di mana dia merasakan dirinya sendiri untuk dilihat dan dicintai sepenuhnya. Saya ingin memberitahu anda tentang sesuatu yang hanya sedikit orang katakan, tetapi begitu anda mengetahuinya, anda akan merasakan keajaibannya. Klitoris wanita. Dan tahukah anda apa yang paling istimewa? Ini adalah sebuah agensi tidak pernah menjadi tua. Ya, anda tidak salah dengar. Tidak peduli berapa banyak perubahan tubuh seiring berjalannya waktu, tidak peduli seberapa jauh bertambahnya usia, klitoris tetap mempertahankan kepekaannya, tetap menjadi pusat kenikmatan dan hubungan mendalam dengan diri sendiri.
Mungkin anda pernah mendengar seseorang mengatakan bahawa seks adalah urusan masa muda. Bahawa ketika seorang wanita melewati usia tertentu, keinginannya berangsur-angsur berkurang dan kesenangannya tidak lagi menggairahkan seperti dulu. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Semakin tua seorang wanita dan semakin dia memahami tubuhnya, semakin besar kesempatan dia untuk mengalami seks lebih dalam dan seutuhnya. Dan klitoris adalah kunci diam namun gigih dalam perjalanan itu. Jika melihat diagram anatomi, klitoris mungkin terlihat seperti titik kecil yang terletak di atas vulva. Tapi itu hanya tipnya. Faktanya ini adalah struktur kompleks yang meluas ke dalam dengan lebih dari 8 zubdawi ujung saraf dibandingkan organ lain manapun di tubuh. Dan yang terbaik adalah itu tidak menua seiring waktu. Artinya, meskipun hormon berubah, baik tubuh melalui tahapan seperti menopause, melahirkan, atau fluktuasi psikologis, klitoris tetap mempertahankan kemampuan untuk mendatangkan kenikmatan jika disentuh dengan benar, dipahami dengan baik, dan dicintai dengan baik. Saya pernah duduk dan mendengarkan seorang wanita berusia 58 tahun berkata, "Saya tidak pernah benar-benar tahu bahawa saya bisa mengalami orgasme sampai saya berusia 50 tahun. Sebelumnya saya mencintai karena orang lain. Sekarang saya mencintai karena saya memahami apa yang membuat saya bahagia." Kalimat itu membuatku terdiam karena itu begitu nyata, begitu indah dan penuh kehidupan. Kita hidup dalam masyarakat yang sering menghargai masa muda dan diam-diam masih mengasosiasikan seks dengan masa muda dan pesona lahiriah. Namun tahukah anda, sensasi sublimasi tidak terletak pada lekuk tubuh atau kulit mulusnya. Itu terletak pada kehadiran, dalam pemahaman, dalam hubungan dengan diri sendiri. Dan klitoris adalah simbol diam dari bagian tubuh yang selalu ada menunggu anda berbalik dan bertanya, apa yang anda butuhkan? Dan jika anda seorang pria yang menonton ini, saya harap anda akan melihat kembali wanita di sebelah anda berapapun usianya dengan apresiasi baru. Karena dalam dirinya selalu ada sumber kenikmatan yang utuh, asalkan anda cukup sabar dan lembut mendengarkan. Ketika anda menyentuhnya, tidak hanya dengan tangan anda tetapi dengan rasa hormat, dengan pandangan yang tidak tergesa-gesa, demi menghidupkan kembali kenangan yang mungkin telah dia lupakan. Dopamin, zat kimia yang menimbulkan perasaan bahagia, tidakkah hanya muncul saat kita merasakan kesenangan, tapi juga dilepaskan saat kita merasakannya. Aku masih berharga, masih hidup, masih diinginkan, dan kalian bisa saling memberikan itu bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan keikhlasan. Jadi ingatlah, kesenangan tidak mengenal usia. Seks tidak memiliki tanggal kedaluarsa, dan anugerah klitoris yang kecil namun ajaib itu akan selalu ada, setia dan gigih, sebagai pengingat bahawa anda masih layak untuk dicintai, dieksplorasi, dan dinikmati di setiap tahap kehidupan. Saya tidak tahu apakah anda pernah mendengar hal ini, tetapi orgasme wanita sebenarnya berlangsung lebih lama dibandingkan pria. Dan tidak hanya waktunya lebih lama, tetapi juga lebih dalam, lebih kompleks, dan juga lebih halus. Mungkin anda berfikir, lalu kenapa dua? Tapi saya yakin jika anda memahami perbedaan ini, anda akan melihat dunia penuh warna di balik momen-momen indah itu. Sebuah dunia yang jika kita tahu cara memasukinya, kita tidak hanya bisa membuat wanita bahagia, tapi kita juga bisa mencapai bentuk koneksi yang sangat berbeda. Rata-rata orgasm pria biasanya hanya berlangsung sekitar 10 hingga 30 detik. Bagaimana dengan wanita? Mereka dapat merasakan kontraksi getaran, relaksasi yang berlangsung dari 20 hingga bahkan 60 detik dan terkadang lebih lama siwusi jika momen tersebut berasal dari pengalaman yang benar-benar menghubungkan. Namun yang lebih penting dari waktu adalah kualitas emosional dalam setiap getaran.
Saya pernah mendengar seorang wanita menggambarkan momen dia mencapai klimaks sebagai gelombang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada suara, tidak terburu-buru, tetapi membuat saya merasa seperti meleleh di setiap tarikan napas. Setelah mendengarkan, saya hanya terdiam karena tiba-tiba aku menyadari bahawa ada perasaan yang tidak bisa diukur dalam hitungan detik, tapi hanya bisa dirasakan dengan kehadiran seutuhnya. Dan inilah poin pentingnya. Agar kesenangan itu benar-benar terjadi dan bertahan lama, seorang wanita perlu merasa aman. Aman untuk dilepaskan. Aman untuk inkontinensia. Aman menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan itulah mengapa pria yang tahu bagaimana menciptakan perasaan kamu diperbolehkan menjadi dirimu selalu membuat wanita mengingatmu bukan karena tekniknya yang bagus, tapi karena mereka menjadikan kesenangan sebagai pengalaman yang komprehensif. Menariknya, hormon dopamin yang menimbulkan perasaan gembira tidak hanya dikeluarkan saat kesenangan terjadi, tetapi juga sebelum, ketika seorang wanita mulai merasa dicintai, diperhatikan dan dibelai dengan perhatian yang tulus. Artinya, orgasme tidak dimulai di kamar tidur, melainkan dimulai dengan mata, kata-kata, sentuhan lembut dan perasaan terhubung jauh sebelumnya. Dan tahukah anda perbezaan waktu ini bukanlah sebuah kelemahan bagi manusia, melainkan sebuah peluang. Ini adalah pengingat. Jika anda sedikit melambat, jika anda tidak terburu-buru untuk sampai ke sana, anda bisa melakukan perjalanan indah bersamanya, di mana setiap menit, setiap detik bisa menjadi momen yang tak terlupakan. Ketika anda melepaskan tekanan untuk menyelesaikannya dan sebaliknya merasakannya bersama-sama, semua batasan akan hilang. Saya ingin memberitahu anda, apakah anda pria atau wanita, bahawa orgasm lebih dari sekadar momen puncak. Ini adalah cara kita menyentuh satu sama lain dengan tubuh dan jiwa. Dan wanita dengan kemampuan merasakan lebih lama dan lebih dalam merupakan pintu bagi kedua insan untuk memasuki dunia di mana perasaan dan cinta menjadi satu. Jadi jika memungkinkan, mulailah belajar untuk memperpanjang pengalaman bukan dengan waktu, tetapi dengan perhatian, kehadiran dan mendengarkan secara nyata. Karena terkadang yang membuat seorang wanita berkesan bukan berapa lama kamu berada di sana, melainkan selama itu apakah anda benar-benar hadir atau tidak. Saya yakin anda pernah mendengar atau bahkan sangat familiar dengan pertanyaan ini. Bagaimana penampilanmu, Rai? Kedengarannya sederhana, bukan? Pertanyaan tentang penampilan, gaya rambut, pakaian atau lipstik baru. Namun jika anda berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, anda akan menyadari bahawa di balik pertanyaan itu terdapat wilayah emosi yang sangat rapuh. Dan jika anda menjawab tanpa kehalusan, anda bisa kehilangan kesempatan untuk terhubung lebih dalam dengan wanita di depan anda. Pertanyaan seperti apa penampilan anda bukan sekadar mencari komentar. Terkadang, itu adalah bisikan lembut rasa tidak aman. Itu adalah suara hati yang membutuhkan anggukan, tatapan penyemangat, atau sekadar perasaan kamu masih terlihat, dikenali, dicintai. Dan tahukah anda, bagi banyak wanita, penampilan bukan sekadar soal penampilan, namun terkait erat dengan emosi, harga diri dan cara mereka memandang diri sendiri. Saya ingat suatu kali pacar saya mencoba baju baru. Dia keluar dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dengan sedikit ragu saya mengatakan yang sebenarnya, "Menurut saya gaun itu lebih kokok untuk anda." Dia terdiam, berbalik, dan sepanjang hari itu ada sesuatu yang berbeda di atmosfer. Baru kemudian saya mengerti bahawa dia tidak perlu tahu mana yang lebih cantik. Dia hanya mencari tampilan yang membuatnya merasa dirinya masih menarik.
masih cukup cantik di mataku, bukan karena gaunnya, tapi karena diri. Sejak hari itu, saya belajar satu hal. Kejujuran itu baik, tetapi jika disertai dengan kebaikan isin pengertian, kejujuran itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Karena pertanyaan tentang penampilannya terkadang datang dari hari ketika dia tidak percaya diri, minggu yang melelahkan di tempat kerja, atau sekadar momen ketika dia ingin seseorang melihatnya bersinar lagi. Ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa neurotransmitter dopamin yang membuat kita merasa bahagia dilepaskan saat kita mendapat pengakuan positif, terutama dari orang yang kita sayangi. Pujian yang tepat waktu, sekecil apapun, dapat menjadi sumber energi untuk membantunya keluar dari keraguan dan tekanan tak kasat mata yang membebani dirinya. Itu tidak berarti Anda harus memuji semuanya, tapi Anda benar-benar bisa mengatakan kebenaran dengan cara yang penuh kasih. Daripada mengatakan, kamu agak bulat, kamu bisa mengatakan, aku suka kamu yang montok, itu membuatku merasa hangat. Daripada mengatakan, warna ini agak gelap, cobalah. Warna ini benar-benar gelap, tapi sorot matamu hari ini yang membuatku tidak bisa pergi. Kita tidak perlu menjadi psikolog untuk menjawab pertanyaan sehari-hari. Kita hanya perlu benar-benar hadir. Orang yang melihat lebih dalam dari sekedar lipstiknya, gaunnya, atau lekuk tubuhnya dan memanfaatkan apa yang dia butuhkan. Pengakuan. Jadi lain kali dia berbalik dan tersenyum dan bertanya, bagaimana penampilanmu? Berhentilah sejenak. Perhatikan dia baik-baik. Ingat kenapa kamu mencintainya. Ingat sorot matamu saat pertama kali bertemu. Ingat saat dia membuatmu tertawa hanya karena meringis. Dan kemudian menjawab bukan hanya dengan mulutmu, tapi dengan matamu, dengan kehadiranmu, dengan perasaan yang sebenarnya di dalam hatimu. Karena terkadang yang membuat wanita merasa paling cantik bukanlah pujian yang sempurna, tapi ketika mereka tahu di mata orang yang mereka cintai, merekalah yang terbaik. Selalu cukup cantik, cukup istimewa, dan cukup tepuh untuk dicintai apapun versi diri Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan sangat ringan, tetapi juga sangat nyata. Pernahkah Anda merasa kesepian meskipun sedang bersama banyak orang? Jika ya, saya hanya ingin mengatakan, Anda tidak sendirian dalam hal itu. Kita hidup di dunia di mana kita dapat terhubung dengan ratusan orang hanya dengan satu ketukan di ponsel. Namun semakin lama, aku mendengar semakin banyak orang mengeluh. Aku tak tahu harus berbagi dengan siapa. Merasa seperti tersesat di tengah keramaian. Atau aku banyak tertawa tapi dalam hati aku merasa hampa. Dan saya mengerti. Karena kesepian bukan datang karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena tidak ada siapa-siapa benar-benar memahami dan mendengarkan. Kesepian yang berkepanjangan adalah hal yang sangat sunyi. Ia tidak mengetuk pintu, tidak mengeluarkan suara, namun sedikit demi sedikit menguras energi kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam perasaan itu untuk waktu yang lama, kita mulai meragukan nilai diri kita, mulai menyusut ke dalam diri kita sendiri, mulai berpikir, baiklah, tidak ada yang peduli. Dan sayangnya, jika kita berpikir seperti itu, kita akan lebih mudah menarik diri dari hubungan, sehingga menciptakan lingkaran setan yang tidak ada jalan keluarnya. Saya pernah mengalami saat seperti itu. Hari-hari yang panjang dalam keheningan, tidak ingin keluar, tidak ingin mengirim pesan kepada siapapun terlebih dahulu karena takut akan ketidakpedulian. Namun suatu hari saya duduk dan menulis kalimat sederhana kepada seorang teman lama. Bagaimana kabarmu? Dan yang mengejutkan, di sisi lain ada seseorang yang juga menunggu untuk ditanyai hal itu. Percakapan kecil hari itu seperti sebuah pintu yang dibuka kembali, tak bersuara. Tapi cukup bagi saya untuk merasakan aku bukannya tidak terlihat.
Faktanya adalah kita semua membutuhkan koneksi. Ini adalah kebutuhan naluriah manusia. Ketika kita merasa menjadi bagian dari suatu tempat, dikenali dan didengarkan, dopamin dilepaskan di otak. Ini membantu kita merasa lebih positif, lebih termotivasi, dan secara bertahap mendapatkan kembali vitalitas yang hilang. Namun, saya juga ingin anda tahu tidak semua orang pandai mengambil inisiatif. Seseorang sedang menyinggung anda untuk berbicara terlebih dahulu. Ada orang yang juga menderita kesepian seperti anda, tapi tidak ingin tahu harus mulai dari mana. Jadi, jika anda merasa tersesat, cobalah mengambil langkah kecil. Kirim pesan. Undang seseorang keluar untuk minum kopi. Atau cukup katakan pada diri sendiri, hari ini saya akan keluar, meskipun hanya untuk berjalan-jalan. Jangan lupa bahwa kesepian tidak selalu buruk. Memiliki waktu sendirian akan membantu anda mendengarkan hati anda dengan lebih jelas. Pahami apa yang benar-benar anda butuhkan. Ketahuilah apa yang membuat anda bahagia tanpa bergantung pada orang lain. Namun penting untuk tidak membiarkan kesendirian berubah menjadi isolasi emosional. Karena manusia sekuat apapun membutuhkan koneksi untuk berkembang. Jika anda sedang melalui masa kesepian, saya harap anda memahami bahawa hal itu tidak membuat anda lemah. Itu hanya mengatakan bahawa anda sangat manusiawi. Dan dari sana, anda bisa menemukan koneksi indah yang tidak selalu cepat, namun pasti nyata. Mari kita mulai dengan langkah kecil. Karena terkadang, sapaan sederhana sudah cukup untuk menghidupkan kembali cahaya yang anda pikir sudah lama padam. Saya tahu ini adalah topik yang sensitif. Namun karena hal ini penting dan mempengaruhi banyak orang, terutama laki-laki, saya ingin kita membicarakannya dengan jujur, nyaman dan tanpa menghakimi. Ini tentang ukuran. Banyak pria tumbuh dengan perasaan bahwa untuk menjadi menarik, untuk menjadi cukup, mereka harus memiliki ukuran yang ideal. Film, jejaring sosial, dan bahkan lelucon yang tidak disengaja juga berkontribusi dalam menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Dan tahukah anda tekanan itu membuat banyak orang menjadi rendah diri, khawatir, bahkan menghindari keintiman hanya karena merasa dirinya tidak cukup baik. Tapi apa kebenarannya? Saya ingin anda mendengarkan ini secara perlahan. Mayoritas wanita tidak menempatkan ukuran sebagai faktor terpenting dalam kehidupan seks mereka. Mereka peduli dengan emosi, untuk koneksi, untuk perasaan dihargai, didengarkan dan hadir pada saat itu. Ukuran mungkin menjadi bagian dari pengalaman, tapi memang demikian bukanlah faktor penentu kesenangan. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita berusia 30-an. Disebutkan Maya berhubungan seks dengan seseorang yang memiliki ukuran ideal saya menurut standar masyarakat. Tapi saya tidak pernah merasa terhubung. Semuanya terasa seperti sebuah pertunjukan. Sementara orang lain yang tidak terkesan dengan penampilannya membuat saya merasa tersentuh dengan cara dia menyentuh saya seolah-olah saya adalah satu-satunya yang ada pada saat itu. Dan saya yakin banyak wanita merasakan hal yang sama. Sebab kenikmatan, khususnya bagi wanita, tidak hanya datang dari kontak fisik saja. Dimulai dari kontak mata, dari pelukan yang tepat waktu, dari pengertian dan kecanggihan dalam setiap tindakan kecil. Dopamin, bahan kimia yang menciptakan perasaan gembira dan terhubung, dilepaskan saat kita merasa dicintai, dipahami dan aman. Itu tidak bereaksi terhadap ukuran, tetapi terhadap merasa benar-benar terhubung. Itu sebabnya orang yang tahu cara berkomunikasi, mendengarkan dan peduli seringkali membawa pengalaman yang jauh lebih dalam dibandingkan mereka yang hanya pandai berkinerja. Saya tidak mengatakan ukuran tidak penting, namun jika anda khawatir tidak memenuhi standar tertentu, ingatlah,
Tidak ada standar tunggal. Setiap wanita memiliki tubuh yang berbeza, emosi yang berbeza, dan kebutuhan yang berbeza. Yang terpenting adalah kamu tahu bagaimana mendengarkan tubuh orang lain dengan hatimu sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin anda tingkatkan, mulailah dengan koneksi. Tanyakan, apa yang anda sukai? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat anda merasa lebih baik? Dan jangan lupa bertanya pada diri sendiri, apakah saya jatuh cinta dengan kehadiran atau saya hanya mencoba membuktikan sesuatu? Ketika anda melepaskan obsesi anda terhadap ukuran, anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Anda bisa menjadi kekasih yang akan dikenangnya selamanya, bukan karena anda sangat berbeda, tetapi karena anda membuatnya merasa saya sangat istimewa. Dan terakhir, jika anda seorang wanita yang menonton ini, saya harap anda juga menjadi orang yang membantu pria anda pulih dari kekhawatiran yang diam-diam itu. Dengan kata-kata yang menenangkan, tatapan penuh percaya, atau sekadar pelukan erat untuk memberitahu dia, bagiku, kamu sudah cukup. Karena seks lebih dari segalanya adalah tempat kita bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa perbandingan, tanpa tekanan, hanya perasaan nyata dan dua orang memilih untuk tetap bersama menyelesaikan. Kami melalui perjalanan yang cukup istimewa bersama. Bukan perjalanan teknik, rumus atau tips. Ini adalah perjalanan memahami diri sendiri, memahami orang yang anda cintai, dan memahami emosi yang terkadang diam, namun anehnya mendalam. Saya yakin setelah semua yang baru saja kita bagikan, anda juga merasakan satu hal. Seks, cinta, dan keintiman tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu bukan sekedar tindakan, tapi momen keterhubungan di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri, menyentuh bagian nyata dari orang lain, dan juga diri kita sendiri. Hal yang paling membuat saya bersyukur saat melakukan rangkaian konten ini adalah ketika saya menyadari setiap orang memiliki pertanyaan. Mungkin ini tentang tubuh, mungkin ini tentang emosi, mungkin tentang bagaimana mencintai disekian benar. Dan kadang-kadang hanya dengan meminta seseorang duduk dan mengatakan sesuatu yang menurut kita tidak seharusnya kita katakan, maka segalanya mulai berubah. Pikiran terbuka, hati menjadi lebih lembut, dan emosi bahagia dopamin mulai dilepaskan. Saya tidak berharap anda mengingat setiap detailnya. Namun jika ada satu hal yang tersisa, saya harap itu adalah perasaannya. Anda dilihat, dipahami, dan anda tidak perlu merasa malu atas siapa diri anda. Baik anda sedang belajar tentang seks, penyembuhan dari trauma hubungan, atau sekedar ingin tahu posisi anda di dunia emosional ini, anda berada di jalur yang benar. Tidak apa-apa untuk menjadi lambat. Selama itu nyata, teruslah mencintai dengan kehadiran. Sentuh satu sama lain dengan kelembutan. Bicaralah satu sama lain dengan tulus. Dan biarlah seks bukannya menjadi sesuatu yang membuat kita khawatir atau membanding-bandingkan menjadi bagian yang indah, hidup dan sangat manusiawi dalam kehidupan ini. Terima kasih sudah duduk bersamaku begitu lama. Mudah-mudahan dalam cerita-cerita kecil ini, anda telah menemukan sedikit cahaya, sedikit kehangatan, dan sedikit keberanian untuk maju menuju cinta yang lebih dalam, hidup lebih nyata, dan terhubung lebih dekat. Karena kamu layak, itu benar.